lupa like, share, and subscribe. Sentuh tombol ini. 23 Ramadan 1442 Hijriyah. Kitab Fawaidul Muhtaroh Habib Zain bin Sumaid. Pembahasan tentang dengki. 1. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk berlindung dari orang yang dengki sebagaimana Allah memerintahkan untuk berlindung dari setan. Tajul Aras, Juz 2 halaman 595. 2. Dikisahkan bahwasanya ada seorang lelaki soleh yang bergaul dekat dengan Amir Mukminin Al-Mutashim Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Lelaki itu diperbolehkan masuk ke tempat Amirul Mukminin tanpa seizinnya. Lalu lelaki soleh itu menasehatinya. Seorang menteri raja pun cemburu dan iri terhadap lelaki soleh itu seraya berkata kepada dirinya, kalau lelaki ini tidak saya bunuh, maka ia akan mengambil hati Amirul Mukminin sehingga membuatku jauh darinya. Pada suatu hari, si menteri masuk ke tempat Al-Mutashim seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya lelaki soleh itu berkata kepada orang-orang bahwasanya mulut Anda sangatlah bau dan bukti kalau dia bicara seperti itu di saat lelaki itu dekat dengan Anda, lelaki itu akan meletakkan tangannya di hidungnya supaya tidak mencium bau busuk dari mulut Anda. Al-Mutashim berkata, pergilah, sampai aku melihat sendiri hal itu. Menteri tersebut keluar dari tempat Amirul Mukminin dan dia merayu lelaki soleh itu sampai dia datang ke rumahnya. Lalu si menteri memasak makanan dan memperbanyak bawang di dalamnya. Tatkala lelaki soleh itu telah menyantap makanan itu, si menteri berkata, hati-hati, jangan sampai kamu mendekati Amirul Mukminin, sehingga beliau mencium bau bawang darimu dan merasa terganggu dengan bau bawang tersebut. Petik 2. Lelaki soleh itu pun keluar dan pergi menuju ke tempat Amirul Mukminin, lalu memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin seperti biasanya. Lalu Al-Mutashim berkata, mendekatlah kepadaku. Lelaki soleh itu pun mendekat sambil meletakkan tangan di mulutnya karena takut Amirul Mukminin mencium bau bawang dari mulutnya. Al-Mutashim berkata dalam hati, sesungguhnya apa yang dikatakan menteri tentang lelaki ini benar. Dan Amirul Mukminin tidaklah menulis sesuatu kecuali itu adalah hadiah atau pemberian. Lalu Al-Mutashim menulis sebuah tulisan untuk salah seorang pegawainya dan menyebutkan dalam tulisan itu, jika orang yang membawa tulisanku ini datang, maka penggallah dia. Petik 2. Lelaki soleh itu pun mengambil tulisan itu dan keluar. Lalu dia bertemu dengan si menteri di pintu istana, lalu si menteri bertanya, apa isi surat itu? Lelaki soleh itu menjawab, ini adalah tulisan raja untuk disampaikan melalui diriku. Menteri itu pun menyangka kalau lelaki itu akan mendapatkan harta yang banyak, lalu menteri itu berkata, apa pendapatmu akan seseorang yang akan meringankanmu dari rasa capek yang akan menimpamu di perjalanan untuk mengantar surat tersebut, lalu orang itu akan memberimu uang 2000 dinar. Lelaki soleh itu menjawab, Anda adalah orang besar dan bijak, laksanakanlah perkataan Anda. Si menteri pun memberi lelaki soleh itu 2000 dinar dan mengambil surat dari lelaki itu lalu pergi ke pegawai raja dan menyerahkan surat itu kepadanya. Pegawai raja pun membaca surat itu lalu berkata kepada si menteri, dalam surat ini, aku diperintahkan untuk memenggalmu. Si menteri pun mengelak dengan berkata, surat ini bukan untukku, tangguhkanlah urusanku ini sampai aku meminta peninjauan kembali kepada raja.
Pegawai itu pun berkata, tidak ada peninjauan kembali pada surat raja. Raja telah memerintahkan Algojo itu untuk memenggal pembawa surat tersebut, maka kepala si menteri pun dipenggal. Tidak lama setelah kejadian tersebut, raja pun merenung dan berpikir pada perkara lelaki soleh tersebut, lalu raja bertanya-tanya tentang si menteri, karena raja sudah beberapa hari ini tidak melihatnya sedangkan lelaki soleh tersebut masih ada dan menetap di kota. Raja pun merasa heran akan hal itu. Lalu raja mendatangkan lelaki soleh tersebut sambil bertanya tentang keadaannya. Lelaki soleh itu pun bercerita tentang kesepakatannya dengan si menteri dalam urusan surat yang ditulis oleh raja. Lalu raja berkata, sesungguhnya si menteri berkata kepadaku bahwasanya kamu menyangka jika aku adalah orang yang berbau busuk mulutnya. Lelaki itu menjawab, aku berlindung dengan Allah untuk menjauhkanku dari omongan itu wahai Amirul Mukminin. Lalu raja bertanya, kenapa kamu letakkan tanganmu di mulutmu? Lelaki itu menjawab, karena aku takut Anda akan mencium bau mulutku. Lalu lelaki itu menceritakan apa yang terjadi mulai dari ajakan si menteri dan jamuan bawangnya, dan itu semua adalah tipu daya dan rasa iri dari si menteri. Lalu raja berkata, kamu benar, Allah memerangi sifat dengki, dan alangkah adilnya Allah dengan memulai dengan temanmu tersebut sehingga orang itu terbunuh. Raja lalu memberikan anugerah buat lelaki soleh tersebut dan mengangkatnya menjadi menteri. Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, 317. 3. Diceritakan tentang Al-Habib Abdullah Al-Haddad, tatkala beliau mulai tenar, beliau pun dihasut oleh seseorang, sampai-sampai ada seorang lelaki yang bepergian ke kota Inat, lalu lelaki itu masuk dan duduk di sisi munsif pimpinan keluarga Syekh Abu Bakar seraya berkata, sesungguhnya Abdullah Haddad menginginkan kedudukan seperti Syekh Abu Bakar, dia Abdullah Haddad menyampaikan syair-syair dan mengarang kitab. Tatkala Al-Habib Abdullah Al-Haddad masuk ke kota Inat untuk berziarah ke makam Syekh Abu Bakar, beliau pun mendatangi munsif Syekh Abu Bakar. Di tengah perbincangan munsif bertanya, aku dengar bahwasanya kamu menginginkan kedudukan seperti kedudukan Syekh Abu Bakar, kamu pun menyampaikan apa yang kamu miliki. Petik 2. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata kepada munsif tersebut, siapakah zat yang memberi kedudukan kepada Syekh Abu Bakar? Munsif menjawab, Allah. Lalu Al-Habib Abdullah kembali bertanya, Allah kekal atau tidak? Munsif menjawab, kekal, kekal, kekal. Lalu Al-Habib Abdullah bertanya, apakah Allah bisa memberiku seperti itu atau tidak? Munsif menjawab, Allah bisa memberimu seperti itu bahkan lebih. Allah bisa memberimu seperti itu bahkan lebih dan Allah bisa memberimu seperti itu bahkan lebih. Tuhfatul Ahbab, 272. 4. Orang yang paling rentan terkena penyakit dengki adalah para kerabat dekat dan para tetangga. Hal itu dikarenakan mereka menyaksikan nikmat yang menjadi sebab dengki. Berbeda dengan kerabat jauh atau bukan tetangga, oleh karena itu Umar bin Khattab menulis surat untuk Abu Musa al-Asy'ari yang isinya, perintahkanlah kerabat-kerabat dekat untuk saling berkunjung namun tidak saling bertetanggaan. Tanbihul Muhtarin, 83. 5. Barang siapa yang mendapati pada dirinya dengki terhadap salah seorang muslim, hendaklah dia membenci sifat itu dan menyembunyikannya pada dirinya saja dan tidak menamparkannya dengan omongan dan tingkah laku, mudah-mudahan dengan hal itu dia akan selamat dari kejelekan sifat itu.
An-Nasai Ad-Diniyah, 368. 6. Tidak sepantasnya bagi orang yang dihasudi untuk membalas orang yang dengki kepadanya dengan kejelekan, akan tetapi membalasnya dengan kebaikan, karena hal itu sangatlah mujarab untuk menghilangkan sifat dengki dan permusuhan. Atau yang semakna dengan pembahasan ini. 7. Termasuk dari kiat-kiat untuk menghilangkan sifat dengki adalah mendoakan orang yang dihasuti dengan bertambahnya kenikmatan yang menjadi sebab timbulnya sifat dengki tersebut. Atau yang semakna dengan pembahasan ini. 8. Dengki majazi tidaklah tercela. Para ulama memberikan definisi dengki majazi dengan berangan-angan mendapat seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya tanpa mengharap hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya, dan hal itu dinamakan dengan ghibthah. Dengan hal inilah diartikan hadits Nabi yang berbunyi, tidak ada dengki yang diperbolehkan kecuali pada dua hal, pada orang yang diberi harta oleh Allah lalu dipergunakan untuk kebaikan, dan pada orang yang diberi ilmu oleh Allah lalu diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Jawahir Al-Lu'lu'iyah, 319. 9. Orang mukmin itu bersifat ghibthah dan bukan dengki, sedangkan orang munafik itu bersifat dengki dan bukan ghibthah. Dalilus Sailin, 189. 10. Kamu boleh mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang menggunakan nikmat tersebut untuk perbuatan zalim dan maksiat, karena sebenarnya tidaklah kamu menginginkan hilangnya nikmat, namun yang kamu inginkan adalah hilangnya kezaliman. Dan tanda hal itu dapat diketahui jika seandainya orang itu sudah tidak berbuat zalim, maka kamu tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut darinya. Al-Arba'in Al-Ashal, 159.